Sebagaimana janji saya tadi pada saat pembukaan video preparing di depan ya, kami akan berkomunikasi dengan seorang pendaki yang sempat diberitakan hilang pada tahun 2019 ya. Sudah tahun baru nih, tanggal 1 dari 2019. Oh, 2019. 2019 awal. Iya, jadi kami berada di dalam markas ya, di ruangan tamu ya, karena di luar agak masih dingin suasananya, cuacanya hujan juga, jadi kami akan mencoba berkomunikasi dengan Alfi, mau bertanya-tanya sama Alfi ya, Alfi Kurniawan, apakah dia baik-baik saja di sana ya. Yang kedua, apakah dia yang menemui seseorang indigo yang sempat saya nonton salah satu videonya, kayak begitu ya. Jadi nanti dia ceritakan sendiri. Kalau Alfinya sih kayaknya mau komunikasi ya tadi ya, dia sudah berrespon ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Baik, sekarang kamu bulan konsen Mr. Batman sudah mau memanggil Alvin ya. Alfi Kurniawan ya. Udah minta itu. Teman-teman, sebagai referensi kalian boleh nanti nonton di channel sebelum jam 3 pagi, dia kayaknya bertemu dengan Alfi ya. Itu nama channelnya, makanya saya penasaran mau bikin video ini. Saya sempat nonton ya. Saya sengaja memperlihatkan teman-teman karena kakinya bergoyang-goyang, entah kenapa dia bergoyang-goyang kakinya ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Nah, ini oke ya. Bolehkah saya mengenal siapa yang ada di samping saya? Ya. Boleh saya kenal dengan siapa? Ya, boleh ya. Kita boleh bercakap-cakap ya. Kalau nggak keberatan sih ya. Dengan siapa ya yang ada di sini? Alfi. Alfi, kamu apa nih profesinya kalau boleh tahu? Enggak ada. Nggak ada. Kalau sekolah atau apa? Kuliah atau apa? Nggak ada lagi, nggak kuliah. Tapi dulu kuliah atau? Dulu kuliah ya. Sekarang kamu tinggal di mana, Alfi? Gunung. Oh, di gunung. Tapi benar nggak kalau kamu dulu itu adalah seorang pendaki gunung juga? Suka. Dulu suka. Tapi sepertinya kau senang banget ya di tempat yang baru itu. Kenapa goyang-goyang? Iya, kenapa teman-teman lihat kakinya goyang-goyang? Satu hari dia senang, dia mempermainkan kakinya. Saya panggil Mas aja ya, Mas Alfi. Tanya dulu kalau ada pesan yang ibunya. Mas Alfi, kamu punya keluarga sebelumnya? Kamu masih ingat keluarga kamu di mana? Sudah ndak ingat, sudah lupa. Mas Alfi, begini ya, saya sempat menonton sebuah tayangan ya, kalau kau ingat di Dunia Manusia itu ada tayangan. Sepertinya lelaki itu bertemu dengan kamu. Apakah kamu baru saja bertemu dengan seseorang? Kamu masih ingat itu? Sepertinya kamu ke alam manusia atau apa begitu? Pernah mungkin tapi lupa. Belum lama ini loh kejadiannya. Kamu mungkin sempat Soalnya duduk-duduk pernah juga ketemu sama orang tapi udah tahu siapa, cuman lewat aja. begitu. Langsung singgah gitu. Dipanggil minum itu. Dipanggil minum? Ya. Oh, kayak begitu. Tapi kau nggak kenal orang itu? Enggak. Kamu nggak tahu. Itu kamu waktu itu ketemu dia, kamu lagi ngapain ketemu dia? Mau turun. Mau turun. Oh, jadi kau sekarang kebiasaan kamu dari gunung dari atas ke bawah gitu. Tapi kamu ingat kamu pernah hidup di dunia? Itu saya sering ke bawah ngeliat kayak ada kehidupan lain, makanya bingung Mas. Turun ke bawah. Tapi kamu bertemu manusia dong kalau kau turun di bawah. Itu lihat mereka kayak bingung, ini kenapa dalam begini lagi, mau ke sana tapi nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Ya udah, Alvin, saya pikir kamu kemarin ada cerita khusus dengan seorang manusia kamu ketemu. Kan kamu katanya turun dari atas gunung tuh. Terus kamu turun ke bawah, kamu bertemu dengan dia. Nggak tahu, pernah ketemu tapi lupa.
Tapi kamu rasa habis ketemu dan minum-minum gitu kamu bilang. Tapi nggak tahu siapa orangnya, cuma ya panggil begitu langsung ikut. Panggil minum gitu. Gitu. Iya. Oh, iya. Jadi sekarang terima kasih Alfi sudah hadir di sini ya. Kamu pulang kembali ke nenek kamu ya. Baik. Dicariin. Udah dicari? Udah dicari. Tanya dulu. Dia bisa lihat nenekmu ada di mana? Kamu nenekmu kamu tahu kamu ada di mana sekarang? Enggak kan? Lagi nyari. Lagi nyari dia. Cepat pulang. Tidak, maksudnya kalau dia bisa lihat nenekmu ada di mana. Lagi nyari artinya dia tidak tahu gimana sih kau? Ya, kan kita tes. Tidak, sudah terlalu sudah nggak jelas itu. Dia neneknya udah mencari. Udah kasih kembali, hati-hati ya Rizky. Lihat. Tepuk lah. Oke, berkenaan dengan ini tadi ya, dengan judul dari live streaming kita, bahwa kita ini ada dua hal yang akan kita bahas. Pertama itu cerita saya waktu kemarin saya ke Lawu, ke kaki Gunung Lawu, tepatnya itu di Cemoro Kandang. Nih sama ini Deca juga ke situ kemarin. Kembali lagi ke cerita ini, pertama kita bahas mana dulu nih? Subang dulu atau cerita saya di Lawu ketemu sama apa energi yang namanya bukan energi kayak orang sih, tapi dia bilang kalau dulu namanya Alfi Kurniawan. Ya, Alvin dulu aja bang, namanya bukan Alvin Bang Mulyandi Imam tapi Alfi Kurniawan ya. Oke, saya cerita sedikit ya. Tadi sudah bagi kalian yang ada di grup itu saya sudah ikut saya sudah cerita di grup sedikit tadi soal saya waktu ke Gunung Lawu ya. Jadi kita itu waktu ke Gunung Lawu itu sampai ke Cemoro Kandang, tepatnya di perkemahan itu namanya apa? Kemarin pengalaman Bukit Sakura ya, Bukit Sakura Lawu di Cemoro Kandang itu ketinggian 1800 mdpl waktu itu. Terus juga tiba di situ sekitar jam berapa ya? Jam berapa Pak kita tiba kemarin itu di Cemoro Kandang? 11 ya? Ya, setengah 12-an, sekitar jam setengah 12. Nanti Subang saya bahas ya. Itu waktu setengah 12, udah itu kita istirahat sebentar, lihat lokasi, terus mendirikan tenda ya di situ. Kebetulan juga waktu itu kayaknya cuma kita sendiri ya, kita sendiri ya. Kayak cuma sendiri, tapi ada kok. Iya, kayaknya cuman kita sendiri yang ini apa, yang berkemah di situ. Nggak taunya ya, memang pagi-pagi ada orang ternyata kemah juga, cuman udah tidur kali ya. Nah, jadi saya itu inisiatif untuk keluar dulu sebentar, keluar ya. Nah, waktu saya perjalanan keluar itu ini bentar, kok miring-miring ya? Soalnya gede banget kayaknya. Oke lanjut, saya keluar dengar, terus juga begitu saya keluar, itu saya ketemu orang nih. Saya tanya, Mas permisi nanya gitu kan. Begitu saya tanya, itu mau nanya apa Mas katanya. Saya di sini ada warung nggak di sini yang masih buka? Oh itu ada, kebetulan saya mau ke situ katanya mau bareng. Tapi ada yang mau saya minta tolong Mas. Oh ya nggak apa-apa, awalnya saya curiga sih. Soalnya begitu kita berjabat tangan nih dingin banget tangannya itu kayak orang apa ya kalau orang bilang tuh kok kayak orang gila gitu. itu awal-awalnya kayak gitu. Terus ini apa kita ke warung itu memang saat di warung itu orang-orang liatin saya itu kayak aneh gitu atau mungkin sayanya yang aneh kan atau dia gitu kan. Tapi kita minum susu jahe di situ. Kita minum susu jahe berdua, saya traktir gitu. Terus ya, Mas mau makanin Indomie rebus nggak? Enggak, saya susu jahe aja udah cukup kayak gitu kan. Ya udah, sambil saya sambil makan, dia ngomong juga, "Oh, saya tinggal di atas," katanya. Saya tanya, "Tinggal di mana?" Saya sekarang namanya Ivan, tapi kalau dulu saya dipanggil Alfi Kurniawan. Orang-orang Pasar Dieng di atas katanya itu manggil saya namanya Ivan sekarang. Oh gitu, dia bilang kan. Mikir lagi saya kok saya kayak kenal itu Pasar Dieng gitu kan.
Tapi udah karena apa sifatnya kita nggak mau ini ya, nggak mau apa nggak sopan ya kalau misalnya tanya-tanya itu, terus ngobrol agak lama. Dia minum susu jahe itu sudah setengah minum. Terus Mas saya bayar dulu aja ya biar enak kita ngobrol. Oke katanya. Bukan oke sih, iya gitu kan. Bukan oke sih dia ngomong iya gitu. Nah begitu saya bayar dia ngomong, Mas saya dipanggil lagi sama orang ke atas gitu kan. Lah gimana cara manggilnya? Handphone nggak punya ini orang. Manggil lewat apa telepati gitu kan. Kita lanjutin dulu cerita ya nanti saya lupa. Terus begitu saya bayar itu orangnya udah nggak ada lagi ini apa namanya si ini tadi si siapa Ivan tadi yang namanya Ivan tadi. Terus saya inget-inget lagi dia apa namanya tuh sebelum memang pas lagi ngobrol-ngobrol itu dia cerita soal ini, Mas tolong ya nanti sampaikan sama keluarga saya pesan-pesan ini gitu kan pesan-pesannya kayak gini kayak gini kayak gini. Terus jemput saya nggak bisa pulang kalau nggak dijemput, kayak gitu dia ngomongnya. Wajahnya itu saya inget banget, begitu saya buka, begitu dia kan hilang nih, udah nih, apa saya kira orang gila lah gitu kan. Jadi begitu dia hilang, saya kembali ke tenda, ini cerita-cerita sama di grup nih kayak, "Tidak, saya ketemu orang nih, apa, kayak pendaki, cuman, aneh," gitu aja kan. Terus saya cari di Google, namanya Alfi Kurniawan. Itu kaget banget saya begitu tahu wajahnya mirip banget sama Alfi Kurniawan. Terus juga sampai sekarang katanya belum diketemukan. Itu. Nah, terakhir info yang terakhir yang saya dapat, dia itu katanya udah turun nih ke bagian barat dari Gunung Lawu ya. Nah, kebetulan banget bagian barat Gunung Lawu itu Cemoro Kandang. Kebetulan banget itu. Nah, dari situ saya kaget, terus saya inget-inget lagi. Terus ceritalah sama keluarga nih, sama Ica, saya cerita juga kan, apa, anak ini gimana, terus juga apa, saya menyatukan clue-clue ya, sama keluarga-keluarga yang ada di grup ya. Menyatukan clue ya, sama keluarga di grup, itu soal si Alfi tadi. Dan memang clue yang ditangkap oleh mereka juga sama dengan Ade Ica ini. Nah, yang saya penting sekali, saya yakin kalau beliau itu bukan lagi orang ya, karena apa ya, setiap manusia memiliki khodam. Tapi ketika kamu sudah menjadi roh, kamu nggak lagi memiliki khodam. Jadi betul-betul nggak punya apa energi hidup di samping kamu ataupun di sekitar kamu, kayak gitu si ini tadi. Tapi saya logikanya aja tadi, kok kalau memang dia udah mati kok udah meninggal, minumnya kok udah setengah gelas gitu kan, mana gelasnya besar juga, gelasnya besar, itu minum di situ. Terus saya cek dompet nih, iseng-iseng cek dompet, wah masih ada duitnya, duitnya udah berkurang, bener sih berarti bukan saya yang halu gitu kan, karena dingin banget kan. Terus juga dia pakai kayak apa, pertama ada baju warna apa kotak-kotak begini, terus pakai kaos putih lagi di dalamnya, itu yang saya lihat karena sini ya. Sudah itu pakai ini sih apa kayak jaket ya, tapi bukan jaket itu, kayak jaket pokoknya, kayak jaket tapi warnanya hitam-hitam biru atau merah karena itu posisi malam ya. Dan juga dia nggak pakai alas kaki, cuman kayaknya pakai sendal karena suaranya itu langkahnya itu kayak gitu, dia kayak pakai sendal gitu. Dah. Saya mau cari lagi nih orangnya ke depan ya, siapa tahu dia masih ada di sekitar situ kan. Terus begitu saya mau cari, wah sadar saya nggak punya persiapan apa-apa, terus juga saya nggak tahu daerah situ gitu. Nanti ada orang hilang ya saya nanti jadi daftar orang hilang juga nantinya. Kalau saya cari ya jadi daftar orang hilang. Nah, tadi saya coba ngobrol-ngobrol sama Ade Ica soal si Alfi tadi, dan memang kita gini ya, saya pernah bilang di grup bahwa ada puzzle, bahkan ya di streaming kemarin juga saya bilang setiap penerawangan itu ada puzzle yang harus disusun. Nah kebetulan ada Ica itu saya tanya tentang titik koordinat dari energi yang dihasilkan saya jabat tangan sama si orang tadi yang mengaku bernama Ivan atau Alfi Kurniawan. Oh ya, sebentar ya, Ivan itu begitu saya
cari dalam ini ya, di Google sih, Mbah Google, pakai Mbah Google saya cari nama Ivan artinya apa. Banyak ada arti dari bahasa Indonesia bahwa Ivan itu adalah apa? Penghormatan untuk roh, kayak gitu. Jadi Ivan itu penghormatan untuk roh, itu yang paling saya lingkari, garis bawahi itu. Nah, jadi berbekal itu saya yakin, bukan yakin sih, tapi saya meyakini bahwa yang saya temui itu bukan orang gitu. Meskipun ya minum susu jahe gitu kan. Nah, karena masih ada bekas-bekas energinya di tangan saya tadi, itu saya coba untuk Ica mengenali energi itu. Terus ada Ica itu ada ini Kak katanya. Kayak ada angka 700 sama 1200 ya. 1200. Jadi kalau dari Cemoro Kandang itu kan ketinggian 1800 ya. Jadi dari Cemoro Kandang ke atas itu kan 1400 ya. Dari puncak 700 meter dari puncak, dan dari Cemoro Kandang 1200 mdpl itu bisa kita ambil titik tengah dan itulah koordinatnya. Lagi pula di grup juga ada yang ngomong bahwa mereka melihat laki-laki ini ada sekitar pohon-pohon yang jarang-jarang dan ada cahayanya. Itu betul-betul jadi clue untuk kami semua. Jadi clue ya. Ya. Jadi clue banget gitu. Ada apa? Nah, sebenarnya pada nunggu kasus uang sih, Bang. Bentar ya. Saya simak dulu ya. Komen-komennya. Komen-komen dari awas. Kalau Ivan sudah meninggal, kenapa bisa minum susu jahe? Nah itu Mbak Meli Asrianti. Itu yang saya bingung. Kalau dia udah meninggal, kenapa bisa minum susu jahe dan sampai setengah? Sampai sekarang juga saya nggak bisa masih mikirin gitu kan. Terus juga ini kalau misalkan dia masih hidup, Khodam si saudara kita Ivan tadi itu harusnya ada, tapi ini nggak ada sama sekali. Saya curiga sejak awal. Dan memang orang-orang sekitar situ, bapak-bapak dan ibu yang sekitar situ, itu kayak kebingungan saya mesen itu. Dia kayak kebingungan. Jadi orang itu ngeliatin saya kayak orang aneh. Dan saya juga kan, waduh, gimana nih, nggak enak. Apalagi dia tanya-tanya, Mas, sampean ini ya spiritual ya, gitu ngomong kan? Itu yang enggak. Yang jual apa Kak Ivan? Enggak, yang ini, yang Kak Ivan? Bukan bapak-bapak yang lagi minum susu jahe itu juga, minum kopi. Bukan yang penjual. Kalau ibu-ibu penjual itu begitu sudah ngasih minum itu langsung masuk ke dalam. Udah bingung. Kayaknya bingung dari mukanya itu. Nah itu jadi betul-betul bilangnya itu kayak kalau misalnya beliau masih hidup itu katanya ada di Pasar Dieng. Begitu saya cek lagi, Pasar Dieng itu kan sebutan untuk tempat ya. Jadi kayak tempat yang nggak ada pasarnya sih sebetulnya. Jadi kayak pasar setan gitu. Terus dia ngomong tinggal di Pasar Dieng itu sekarang, dulu namanya Alfi Kurniawan gitu. Dan mukanya mirip banget sama si Alfi itu. Mukanya mirip banget. Oh. Bentar ya, saya cek satu-satu ya. Dari atas sekali tadi. Oh yang tidak ada suaranya udah. Wah ini ceweknya cantik tadi. Ya Cak. Tes. Oke. Wah adiknya kirain. Bentar ya. Hai semuanya, terima kasih sudah menyimak. Bentar untuk Subang bentar ya. Kita tadi sesuai janji di live streaming tadi bahas kasus misteri Alfi Kurniawan dan hashtag selesaikan kasus Subang. Sebentar. Bahas apa? Muhammad Sibli. Dua-duanya Bang Muhammad Sibli. Itu sudah di streaming ya. Seru-seru ceritanya Ipan. Dia itu manusia apa hantu kok bisa menghilang, jadi merinding dari ceritanya. Iya Bu, Ibu Sunenti. Jadi bingung, saya juga bingung akhirnya. Ada sesuatu yang nggak saya belum saya ketahui. Jadi masih hidup atau hanya ruhnya saja Bang? Nah itu Pak Mulyandi Imam. Kalau dia ruh, nggak mungkin dia ngabisin susu jahe sampai separuh. Tapi kalau dia masih hidup, khodamnya nggak ada lagi. Artinya itu energi hidupnya udah nggak ada lagi. Mas Cecep, Gunung Lawu itu angker tidak? Ya angker banget. Tapi kemarin itu nggak angker sih. Malah asik kayaknya, asik ini ngobrol terus.
Sampai jam berapa kita ngobrol? Yang subuh. Sampai subuh. Sampai subuh kita ngobrol sampai subuh. Oh tidak, bahas kasus Subang. Oke, saya nonton berita tentang kasus Subang aja. Dadah. Ya, dadah. Kalau Ivan sudah meninggal, kenapa bisa? Ya tadi. Bekasi hadir. Terima kasih Bekasi, Bu EN. Assalamualaikum Surabaya hadir. Terima kasih Surabaya sudah hadir. Top chat ya. Ini top chatnya. Salam dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih. Ya, lanjutkan dulu tentang Ivan. Lanjut Bang, sehat selalu. Terima kasih, terima kasih. Mungkin jin yang menyerupai Alpi. Nah itu Pak Mulyandi Imam, kalau dia jin, itu pasti ada yang kurang. Jatuhnya gini, kalau misalkan jin itu menyerupai manusia, itu pasti ada bagian tubuh yang kurang. Atau mungkin dia nggak napak, terus juga atau mungkin dia nggak bisa ngomong, terus juga kadang kan ada sedikit benjolan kayak tanduk gitu. Nah ini lancar banget, cuman kayak orang kedinginan itu aja gitu kan. Terus juga dia ngomong sama ini salah satu pesannya aja saya sampaikan ya, salah satu pesannya dia ngomong kayak gini, tolong sampaikan ke ibu saya jangan menangis terus tapi jemput saya gitu, dia ngomong kayak gitu, jangan menangis terus tapi jemput saya. Jangan setiap ulang tahunnya dia, saya nggak tahu ya, tapi setiap ulang tahunnya dia, ibu menangis karena tolong jemput saya itu aja. Dia ngomong kayak gitu. Nanti ada lagi pesan-pesan yang akan saya rangkum dalam video. Pokoknya video banget, bukan live streaming ya. Karena kemarin kan saya lama nggak upload ya. Nah besok insya Allah saya ke Subang. Nah itu dulu untuk si Alfi Kurniawan atau Ivan tadi.